Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alia dan rekan saya Kak Ibnu Abdillah Sufi. Kami dari kampus Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, kelas karyawan. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Tauhid Aswaja dosen pengampu Dr. Ahmad Idofi MPDI yang berjudul Iman kepada Malaikat. Latar belakang iman kepada malaikat. Dewasa ini pengetahuan tentang agama yang sedikit-sedikit mulai luntur di kalangan umat Islam sendiri, khususnya anak muda. Mereka yang mengakui Islam justru kebanyakan tidak tahu mengenai ajaran syariat Islam, pedoman Islam, asas-asas agama Islam, dan lain-lain yang berkaitan dengan Islam. Banyak sekali sebenarnya persoalan dalam Islam yang memang seharusnya patut untuk kita ketahui. Sebagai umat Islam berkaitan mengenai asasnya, agama Islam memiliki dua asas, yaitu Islam dan iman, yang tertuang dalam 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Berbicara tentang rukun iman, perlu diketahui rukun iman adalah sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu iman kepada Allah, yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah, yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah, yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah, yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat, dan yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini saya akan menjelaskan iman kepada malaikat. Apa itu iman kepada malaikat? Iman yaitu percaya atau yakin. Malaikat yaitu makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya yang memiliki tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat adalah mempercayai atau meyakini adanya malaikat Allah itu ada. Ada yang senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk. Nah, adapun sifat-sifat malaikat yaitu ada 5. Yang ke-1 yaitu malaikat itu makhluk gaib, dan yang kedua yaitu selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah, tidak pernah membangkang atau mengeluh. Dan yang ketiga yaitu tidak berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Yang keempat yaitu bisa berwujud apapun dan kapanpun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu tidak terkait oleh dimensi jarak atau waktu. Dan adapun dalil nakli iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihim wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang artinya Rasul beriman pada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang mukmin masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepada Engkau tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Nah, di sini ada macam-macam malaikat dan tugasnya. Bilangan malaikat itu banyak sekali dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Pekerjaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam keterangan para rasul ada banyak sekali, di antaranya sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya memberi rezeki. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil, yang tugasnya itu meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang kelima yaitu malaikat Israel. Tugasnya yang mencabut nyawa. Raqib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. Dan Munkar Nakir menanyai manusia yang ada di dalam kubur. Kalau malaikat Malik yaitu menjaga pintu neraka, dan yang terakhir yaitu malaikat Ridwan, yaitu menjaga pintu surga. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Ibnu Abdillah Sufi. Saya bakal melanjutkan apa yang udah disampaikan oleh Kak Putri ya sebelumnya terkait dengan malaikat itu sendiri gitu, terkait dengan beriman kepada malaikat. Nah, kita sekarang bakal membahas terkait dengan konsep iman kepada malaikat. Malaikat itu merupakan salah satu ciptaan Allah ya teman-teman ya. Ciptaan Allah yang dari alam goib. Jadi kita sebagai manusia nggak bakal ada yang bisa ngelihatnya gitu ya. Kecuali memang orang-orang yang Allah takdirkan, Allah sucikan, layaknya Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang tahu berapa banyak jumlah mereka, rupa dan keadaan mereka, kecuali Allah, dan mereka adalah tentara-tentara Allah yang paling agung. Sebagaimana firman Allah, Allah junudus samawati wal ard, dan sungguhnya punya Allah lah semua tentara yang ada di langit dan di bumi. Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Dan oh ya teman-teman semuanya, mungkin teman-teman ada juga di beberapa kitab yang pernah menjelaskan terkait dengan jumlah dari malaikat sendiri, tapi nyatanya itu bukan jumlah pasti teman-teman, karena nggak ada yang tahu itu jumlah asli dari malaikat itu berapa. Tapi yang pernah kita pelajarin, kita nggak ada 10, itu bukan 10 malaikat tapi lebih daripada itu gitu. Oke, 10 itu mungkin tugas-tugasnya aja
Oke, next kita bakalan ngebahas terkait, tadi kita udah tahu nih malaikat itu sendiri konsepnya bagaimana. Ya mereka diciptakan oleh Allah untuk senantiasa taat ya, karena mereka ciptakan dengan cahaya dan juga memang mereka tidak memiliki nafsu kayak kita sebagai manusia. Dan kita sekarang ngebahas tentang perbedaan antara malaikat, jin, setan, dan iblis. Apa aja sih perbedaan antara mereka gitu, karena mereka sama-sama gaib ya. Oke, yang pertama adalah malaikat. Malaikat itu diciptakan dari cahaya itu sendiri. Jadi diciptakan oleh nur dan tugasnya adalah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki nafsu ya, jadi berkehendak dan atau enggak bebas ya kehendaknya, ya mereka itu senantiasa ibadah gitu. Tugas mereka adalah satu, melaksanakan Allah, mengagungkan asma-asma Allah, dan senantiasa beribadah kepada Allah gitu. Layaknya sebagaimana malaikat-malaikat yang telah kita pelajarin sebelumnya, ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel ya. Nakir, Raqib, Malik, Ridwan, ada 10, dan mereka punya tugasnya masing-masing ya. Kayak Jibril yang bawa wahyu kepada Rasulullah, ada juga Mikail yang memang mengatur rezeki, Israfil meniup sangkakala, dan lain-lainnya. Oke, dan kedua ada kita ngebahas tentang jin. Jin ini dari api ya diciptakan. Tugasnya adalah layaknya manusia. Jin itu layaknya manusia. Mereka memiliki kehendak gitu, dan ada jin baik dan juga ada jin yang kurang baik atau jin buruk. Ya sifat-sifatnya juga tergantung ya teman-teman ya. Ada yang baik, yang kurang baik, dan begitu pun ada beberapa kejadian kan yang mana kita bisa lihat dari mereka tuh masya Allah banget, ada yang kerekam dengan kita, mereka sedang ibadah, karena kembali lagi itu kehendak mereka kita sebagai manusia. Mereka punya kehidupan sendiri, mereka makan, mereka minum, mereka melahirkan gitu, tapi mereka berada di alam yang berbeda. Nah sekarang kita ngebahas tentang setan itu sendiri. Setan tuh asal katanya tuh mereka bukan makhluk khusus ya, mereka adalah sifat ya, sifat bagi makhluk kayak manusia, jin, atau lainnya yang memang tipenya satu, mereka suka untuk menyesatkan gitu. Ya tugas mereka itu adalah menggoda manusia dan juga jin untuk menjauh dari Allah. Ya sifatnya mereka jahat ya, suka ngebangkang dan nyesatin. Dan contohnya adalah jin-jin kafir atau manusia yang memang suka menyesatkan. Itu juga bisa disebut dengan setan. Dan terakhir adalah iblis ya. Iblis itu ciptaan dari kalangan jin ya. Kalau kita tugasnya adalah memimpin pasukan jin seperti itu. Oke, sekarang kita ngimplementasi, kita udah kenal nih apa itu malaikat, apa itu keimanan kepada malaikat bagaimana, dan sekarang ada pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa untuk tahu gitu. Gimana caranya kita implementasiin apa yang udah kita pelajarin oleh Kak Putri udah jelaskan, dan juga dengan saya. Caranya gimana ya untuk mengimplementasikan? Yang pertama adalah meyakini bahwasanya malaikat itu ada. Dengan cara meyakini malaikat itu ada, maka kita akan lebih mudah untuk bisa menerapkan atau mengikuti apa yang udah kita pelajarin gitu. Dan malaikat sendiri diciptakan oleh cahaya gitu ya. Oke, dan juga kedua adalah implementasi kita dengan cara berbuat jujur dan amanah. Kenapa berbuat jujur dan amanah? Ya meladani sifat malaikat itu sendiri ya, karena yang mereka selalu taat dan juga nggak pernah berbuat dosa gitu. Dan ketiga adalah perbanyak ibadah. Kalau misalnya kita udah kenal dengan malaikat itu ada, maka kita udah lebih mudah dan lebih semangat untuk beribadah, kayak sholat, puasa, dan baca Al-Quran. Karena kita yakin bahwasanya segala amal ibadah kita itu dicatat oleh malaikat ya, untuk sampaikan kepada Allah. Terakhir adalah menjaga akhlak mulia gitu. Selalu yakin bahwasanya malaikat itu senantiasa ada mengawasi kita dan mencatat segala amal baik dan juga amal yang kurang baik yang kita lakukan. Dan terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulannya apa aja yang udah kita pelajarin, yang udah dijelaskan oleh Kak Putri dan saya. Dan kesimpulan adalah iman kepada malaikat merupakan salah satu dari 6 rukun iman yang wajib kita percayai ya, dan yakini oleh setiap muslim gitu. Iman kepada malaikat itu penting banget, dan malaikat itu mempunyai tugas untuk senantiasa taat kepada Allah. Yakin bahwasanya setiap perbuatan manusia itu senantiasa diawasi oleh malaikat ya, dan juga diawasi oleh Allah pastinya gitu. Dan juga dengan cara meyakini ini kita akan lebih mudah untuk menghindari hal-hal yang kurang baik. Mungkin cukup sekian dari kita semua, dari kami berdua. Semoga apa yang telah kita sampaikan bisa bermanfaat, khususnya buat kita sebagai pemateri dan juga umumnya buat semua orang yang menyimak video ini. Saya Ibnu Abdillah Sufi dan rekan saya Putri Alia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sendiri sebagai warga kampung Cinangka, apa sih teman kepada malaikat?
iman kepada malaikat itu wajib karena dia itu diciptakan dari cahaya yang taat dan kepada Allah. Oke. Nah, yang kedua itu kenapa emang Anda sebagai warga Kampung Cinangka tuh banyak nih warga Kampung Cinangka tuh yang belum tahu ilmu tentang iman kepada malaikat? Karena di Cinangka itu tidak ada, jarang sekali pengajian, ustadz datang ke sana, jangan dikit kalau pengajian rutin. Oh, berarti emang karena jarang ada pengajian gitu ya. Dan terakhir itu gimana solusinya nih biar Kampung Cinangka tuh tahu dan paham tentang iman kepada malaikat? Membuat pengajian rutin dan ustadz datang ke sana. Oh, oke. Berarti Ustadz datang ke sana dan bikin pengajian rutin. Oke, makasih banyak pada Kak Ozan ya sebagai warga Kampung Cinangka atas jawabannya.